Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Zuhurul Fuqoha, SUD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih, dan juga teman-teman IKTA dan IKTD semester 2 IAIN Kudus yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita semua dapat kembali menyimak dan melanjutkan perkuliahan metodologi studi fikih yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah. Alangkah baiknya sebelum perkuliahan ini dan materi kami sampaikan, kita awali dengan bacaan basmalah, mengharap ridha Allah, dan juga semoga apa yang kita dapat ini nanti, materi yang kita pelajari ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini dari kami kelompok 2 akan menyampaikan sebuah materi dengan tema studi fikih dengan pendekatan historis. Jadi studi fikih memiliki urgensitas yang sangat tinggi, terutama masih banyak umat Islam yang hanya mengaku Islam, tapi kehidupan sehari-harinya masih jauh dari nilai-nilai ibadah. Hadirnya teknologi juga bisa membawa dampak positif dan juga negatif. Dengan demikian, studi fikih menjadi sangat penting, terutama untuk menghadapi budaya yang cenderung mengarah barat. Tetapi, bagi sebagian orang tidak mudah untuk memahami studi fikih secara mendalam. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mempelajari ilmu fikih itu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya sistematis yang memadai sehingga mampu memberikan solusi atas keadaan. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memahami berbagai pendekatan ajaran mengenai studi fikih, sehingga pemahaman tentang fikih lebih komprehensif dan menyeluruh. Dan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami fikih tersebut secara mendalam adalah dengan cara pendekatan historis tersebut yang akan kami bahas dalam materi ini. Dan materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kami. Ada pemateri 1, 2, dan 3 yang akan menyampaikan selanjutnya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada para pemateri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengertian pendekatan historis. Pengertian pendekatan. Istilah pendekatan menurut bahasa sering disebut sebagai madkhol atau dalam bahasa Arab, atau approach dalam bahasa Inggris. Selain kedua istilah tersebut, istilah lain yang mempunyai arti hampir sama dan menunjukkan tujuan yang sama adalah theoretical framework, conceptual framework, perspective, point of view, dan paradigma. Ini berarti bahwa kesemuanya itu memiliki makna, cara memandang, dan cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa. Jadi dapat dikatakan pendekatan adalah meneliti objek tertentu dengan menggunakan teori dari bidang ilmu tertentu. Jadi, dalam pendekatan minimal ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada kegiatan meneliti atau langkah-langkah penelitian. Yang kedua, ada objeknya yang diteliti. Dan yang ketiga yaitu ada teori dari ilmu tertentu yang dipergunakan untuk menganalisis. Pengertian historis. Dalam Kamus Bahasa Inggris, historis berasal dari kata history, artinya sejarah atau peristiwa. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa penyebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sejarah yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang meliputi 1.
1. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa. 2. Yaitu pelaku-pelakunya jelas. 3. Sebab-sebab terjadinya. Dan yang terakhir, awal dan akhirnya tersusun secara baik dan sistematis. Pengertian pendekatan historis. Setelah melihat beberapa pengertian tersebut, melalui pendekatan sejarah, seseorang akan diajak melihat dari segi kesadaran sosial pada perilaku atau pendukung suatu peristiwa sejarah, sehingga mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Dengan pendekatan historis ini, masyarakat diharapkan mampu memahami nilai sejarah adanya studi fikih, sehingga terbentuk manusia yang sadar akan historisitas keberadaan fikih dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya akan melanjutkan pengertian yang kedua, yaitu metode pendekatan historis. Pendekatan sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah-masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Maka, metode sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis yang digunakan dalam proses pengumpulan data atau sumber-sumber, mengerti dan menafsirkannya serta menyajikannya secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah atau historiografi. Penelitian terhadap masalah-masalah agama dan keagamaan berdasarkan pendekatan sejarah dapat pula dikatakan sebagai penelitian sejarah agama, karena secara objektif akan mengarahkan sasaran penelitian terhadap sebagai persoalan sejarah agama. Di samping keharusan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan sejarah. Penelitian sejarah agama dapat ditempuh dengan dimulai dari 1. Penentuan topik, 2. Heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, 3. Kritik sejarah, 4. Interpretasi, 5. Historiografi. Baiklah, dan sekarang bagian yang ketiga, yaitu aplikasi pendekatan historis dalam studi fikih. Melalui pendekatan historis ini, seseorang yang belajar agama akan diajak untuk menelusuri ajaran Islam dari alam idealis ke alam bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Pendekatan historis ini sangat dibutuhkan dalam memahami agama Islam, karena agama Islam itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Pemahaman lebih lanjut mengenai signifikansi pendekatan sejarah dalam studi keislaman ini bisa diilustrasikan dalam studi mengenai sejarah kaum sufi. Banyak faktor yang memengaruhi gerakan kaum sufi, baik secara kultural maupun struktural. Namun, segala faktor yang relevan dan kontekstual dengan gerakan tersebut didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan atau historical explanation dalam mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan tempat berlangsungnya kaum sufi. Kemudian secara historis pula dapat diungkap kausalitas, asal-usul, dan segi-segi prosesual serta struktural. Dalam hal ini, faktor-faktor dominan yang penting dilacak ialah kondisi struktur sosial dan budaya yang mendorong munculnya gerakan, sosialisasi ajaran sebagai dasar gerakan, faktor pencetus gerakan, mobilisasi pengikut, dan faktor counter action terhadap gerakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 2, melalui pemateri 1, 2, dan 3. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah
pendekatan historis dalam studi fikih, yaitu mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sejarah, dan metodenya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sistematis dan digunakan dalam mengumpulkan proses data dan sumber-sumber, dimengerti dan ditafsirkan, serta menyajikan secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah. Selanjutnya, sesi diskusi dan juga tanya jawab bisa kita lanjutkan ke WA group yang sudah tersedia. Terima kasih atas waktunya. Dari kelompok kami, kelompok 2, apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.